Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Alif Ramadan Lubis dengan NIM 2305097462. Jadi kali ini saya akan membahas layanan jaringan dan protokol TCP dan UDP, dan nanti saya juga akan mendemokan di Cisco pakai Tracer. Yang pertama, apa itu layanan jaringan? Pertama-tama, layanan jaringan adalah fitur atau fungsi yang disediakan jaringan komputer agar perangkat bisa saling berkomunikasi. Contohnya seperti mengakses website menggunakan HTTP atau HTTPS, mengirim dan menerima email pakai SMTP dan IMAP, transfer file menggunakan FTP, dapat alamat IP otomatis dari DHCP, atau mengubah nama domain jadi IP lewat DNS. Semua itu adalah contoh layanan jaringan yang sehari-hari kita pakai. Supaya layanan jaringan ini bisa berjalan, kita butuh protokol komunikasi, dan yang paling umum digunakan adalah TCP atau IP. TCP atau IP ini adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain lewat jaringan. Dua protokol utamanya adalah TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol. Dua-duanya memiliki peran penting. Yuk kita bahas satu persatu. Apa itu TCP? TCP adalah protokol bersifat koneksi oriented. Artinya, sebelum mulai mengirim data, dua perangkat akan terlebih dahulu membentuk koneksi lewat proses yang disebut three-way handshake. Prosesnya seperti ini. Perangkat A kirim pesan SYN, perangkat B jawab SYN ACK. Perangkat A balas lagi dengan ACK. Baru setelah itu data dikirim. Keuntungan dari TCP adalah data dijamin sampai, data diterima secara berurutan, jika ada data yang hilang akan dikirim ulang. Karena itu TCP cocok banget buat aplikasi penting seperti web browsing, email, transfer file. Selanjutnya kita akan bahas UDP. UDP berbeda dari TCP. UDP itu connectionless, alias tidak perlu membuat koneksi dulu. Kita langsung kirim data tanpa peduli apakah sampai atau tidak. Karena tidak ada pengecekan ulang. UDP itu lebih cepat dan ringan daripada TCP. Tapi ya, datanya bisa saja hilang atau datang tidak berurutan. UDP cocok buat aplikasi yang butuh kecepatan dan real time. Contohnya streaming video, voice call, atau VoIP, voice over IP, dan online gaming atau game online. Karena dalam aplikasi itu, keterlambatan itu lebih buruk daripada kehilangan sedikit data. Selanjutnya kita akan bandingkan TCP dan UDP secara singkat.
Fitur TCP dan UDP. Dari segi fitur koneksi harus ada TCP koneksi, TCP harus ada koneksinya, sedangkan UDP tidak perlu. Kalau soal kecepatan, TCP lebih lambat dan UDP lebih cepat. Soal keandalan, TCP sangat andal, sedangkan UDP tidak. Urutan data, TCP dijamin berurutan dan UDP bisa saja berantakan dan tidak dijamin. Contoh penggunaan TCP seperti web, email, sedangkan UDP streaming dan game. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi kamu. Kesimpulannya, layanan jaringan memungkinkan berbagai fungsi komunikasi dalam jaringan. TCP cocok untuk aplikasi yang butuh keandalan. UDP cocok untuk aplikasi yang butuh kecepatan dan toleransi kehilangan data. Pemilihan protokol tergantung kebutuhan aplikasi. Oke, mungkin itu dia penjelasan singkat tentang layanan serta protokol TCP dan UDP. Sekarang kita akan lanjut ke demonya. Di sini sudah ada instruksinya. Kita akan menggunakan satu server, 3 PC, 1 switch, dan 1 router. Sudah ada 3 PC, 1 switch, 1 server, dan 1 router. Lalu di sini server menggunakan IP address 192.168 dan 2 angka NIM terakhir. Kita cek. Server sudah menggunakan 192. Sudah sesuai dengan yang di tabel tadi. Subnetnya juga sudah sesuai dan gateway-nya juga sudah sesuai. Kemudian PC 1, PC 2, PC 3. Kita cek. PC 1 sudah sesuai. Subnetnya juga sudah. Gateway-nya juga sudah. PC 2-nya juga sudah sesuai. Kemudian PC 3-nya juga udah sesuai ya. Sekarang kita akan melakukan tes pengujian HTTP. Kita pastikan dulu web server aktif. Kita klik server, kemudian service, lalu HTTP on. Lalu kita akses dari PC client. Di sini klik web browser. Kita masukkan alamat IP-nya. Kita masukkan IP yang ada di server tadi. Oke, sudah berhasil. Halaman web sudah muncul. Ini membuktikan komunikasi TCP berhasil. Sekarang kita lakukan pengujian FTP atau TCP. Kita pastikan lagi FTP-nya aktif. Kita klik server, service, FTP. Sudah on FTP-nya.
Kita ingat passwordnya Alif, username Alif dan password Alif. Kita butuhkan di sini. Kita akan coba akses dari PC klien. Kita klik PC lalu kita buka command prompt. Kita ketik FTP. Kita masukkan name server tadi. Masukkan username-nya. Sudah berhasil login. Artinya koneksi TCP atau FTP berhasil. Sekarang kita lakukan pengujian DNS atau UDP. Kita klik server. Kemudian DNS. Kita tambahkan domain internal, misalnya saya di sini menambahkan web.local. Lalu kita masukkan IP dari servernya tadi. Setelah ditambahkan, kita uji di PC klien lagi. Kita klik PC, desktop, IP configuration. Kita masukkan IP dari servernya tadi. Lalu kita lakukan ini ke semua PC. Lalu kita uji DNS-nya. Kita ke desktop lagi. Kita buka command prompt-nya. Lalu kita ping web. Sudah berhasil. Ini langsung ke ping ke servernya tersebut. Maka DNS dan UDP berjalan dengan baik. Mungkin sekarang kamu sudah tahu kapan harus pakai TCP dan kapan harus pakai UDP. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.